Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Raksa Arya Satya, mahasiswa Universitas Nasional Pasim, program pendidikan S1 Teknik Informatika semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengantar teknologi informasi yang bertujuan untuk mengikuti ujian akhir semester genap yang didoseni oleh Bapak Nur Alamsyah. Oke teman-teman, tanpa basa-basi, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas 15 menit ke depan, yaitu ada pengertian teknologi informasi, arsitektur komputer, sistem dan konversi bilangan, dan sebagainya. FYI, dari 10 materi ini merupakan materi yang diajarkan di Prodi Teknik Informatika semester 1. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam lagi, kita harus tahu nih apa itu teknologi informasi. Bisa teman-teman baca yang ada di layar ini. Cuman yang saya dapatkan ketika mendengar penjelasan dosen, teknologi informasi itu sangat dibutuhkan untuk mahasiswa. Kenapa demikian? Karena dengan teknologi informasi kita akan lebih tahu apa sih dunia pemrograman sebetulnya itu kayak gimana. Terus eh, manfaat dunia pemrograman dalam kehidupan sehari-hari apa aja dan cara pengimplementasian pemrograman melalui pengantar teknologi informasi. Oke, next, arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah suatu konsep tentang perencanaan. Dari situ teman-teman boleh meng-highlight kata-kata suatu konsep tentang perencanaan. Jadi arsitektur komputer itu bisa disebut sebagai seni atau perencanaan atau bisa disebut juga konsep gitu dalam komputer. Ada jenis-jenisnya. Ada yang saya dapat, yang saya ketahui itu ada 4, ada komputer MISD, MIMD, SISD, SIMD. Dari 4 tersebut banyak digunakan di kalangan masyarakat. Selain belajar materi arsitektur komputer dan sebagainya, di pengantar teknologi informasi juga belajar tentang sistem dan konversi bilangan. Bisa teman-teman lihat di sini ada bilangan biner, ada bilangan desimal, oktal, dan heksadesimal. Selain belajar materi arsitektur next, konversi bilangan. Di sini bisa dilihat teman-teman ada cara penggunaan bilangan desimal bulat, kemudian cara konversi maksud saya. Mulai dari konversi dari bilangan bulat ke biner, bilangan desimal ke bilangan oktal, bilangan desimal bulat ke bilangan heksadesimal. Oke, aku ambil contoh salah satu ya. Contoh cara penggunaan desimal konversi bilangan desimal bulat ke bilangan oktal. Gunakan pembagian dengan 8 secara suksesif sampai sisanya sama dengan 0. Sisa-sisa pembagian membentuk jawaban. Teman-teman kalau bisa lihat di sini sisanya sampai 0. Pernah gak sih teman-teman dengar yang kalau di pemrograman itu disebutnya modulus. Jadi modulus itu sisa hasil bagi dan pengimplementasiannya itu berkesinambungan dengan konversi bilangan yang barusan saya sebut. Next, faktanya di dalam komputer itu teman-teman ada banyak sekali kode seperti binary code decimal, standard binary code decimal interchange, dan yang sering saya pakai ketika mengoding yaitu kode ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Eh, tujuan dia Manfaat dari kode-kode tersebut adalah mempermudah dalam kita ketika mengoding gitu teman-teman. Salah satunya kode ASCII yang terasa banget sama saya ketika mengoding yaitu seperti kode ASCII enter apa, backspace apa, escape apa. Karena faktanya ketika mengoding itu teman-teman setiap kata kunci dalam keyboard itu pasti punya kode ASCII. Dan ketika kita pengen manggil salah satu kata kunci dalam keyboard itu, kita harus tahu kode ASCII-nya berapa. Contoh ya, enter itu 27, maaf, escape itu 27, kemudian enter itu berapa gitu. Dan banyak lagi teman-teman. Next, bahasa pemrograman. Yang harus teman-teman ketahui,
tentang bahasa pemrograman beda banget dengan bahasa sehari-hari kayak Assalamualaikum, gimana kabarnya, gimana gimana nih studinya. Beda ya dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu bahasa yang dirancang khusus untuk komputer dan sukar dimengerti oleh manusia, makanya butuh tools dalam memahami bahasa pemrograman. Banyak sekali bahasa pemrograman di dunia ini seperti bahasa C, Java, JS, dan sebagainya. Next, interpreter dan compiler. Bisa teman-teman baca di sini bedanya interpreter dan compiler. Kalau compiler itu seperti satu apa ya? Satu alat untuk menerjemahkan satu codingan. Jadi kalau teman-teman mau coding itu tidak bisa langsung dibaca oleh komputer tuh. Maka butuh penerjemah agar bisa terbaca. Teman-teman menyusun program, maka dengan kalau program itu pengen jalan harus ada penerjemahnya gitu teman-teman. Begitupun interpreter. Kemudian ada semantics dan sintak. Hal yang menonjol dari sintak dan semantik adalah salah satunya sintak. Sintak itu tiap bahasa pemrograman itu berbeda-beda dan menjadi ciri khas tiap bahasa pemrograman. Contoh, kalau sintaknya bahasa C itu ada printf, kemudian kalau sintaknya C++ ada count, terus ada kayak eh, karakter menunjuk atau karakter dalam kurung dan sebagainya. Next, bahasa pemrograman if case dan perulangan. Spoiler ya buat teman-teman, faktanya if case dan perulangan itu banyak digunakan ketika mengoding. Contoh ketika saya proyekkan bahasa C, banyak sekali if case dan perulangan. Oh ya, apa itu if case? If case itu suatu kondisi ketika kita pilih ini masuk ke sini, kita pilih itu masuk ke situ. Kalau kita nggak pilih apa-apa, masuknya ke sana gitu teman-teman. Dan apa itu perulangan? Perulangan itu adalah satu konsep yang mempermudah kita ketika modding. Contoh, kita itu pengen ada output hello world sebanyak 100 kali. Gak mungkin kan kita ngeprint satu persatu. Nah, maka dari situ perulanganlah bermain di situ. Banyak sekali kondisi jenisnya, ada switch, ada if else dan sebagainya. Ada juga begitupun perulangan. Banyak jenisnya, ada while, do while, for dan sebagainya. FYI, yang sering saya gunakan di perulangan itu adalah for, dan yang sering saya gunakan di dalam kondisi atau if case itu adalah kondisi if else. Next, selain belajar tentang codingan dan sebagainya di dalam pengantar teknologi informasi juga dikenalkan tentang basis data atau yang sering diketahui oleh banyak orang, database. Mungkin di sini kurang sumbernya, teman-teman bisa cari dari banyak sumber basis data. Kalau di sini itu yang saya himpun, basis data itu adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Oke teman-teman, mungkin saya akan membagikan sedikit tentang prinsip dasar sistem database. Ada database management system atau DBMS, kemudian apa itu DBMS? Terdiri dari sekelompok data yang saling berhubungan dan program-program untuk mengaksesnya. Tujuan utama DBMS itu adalah menyediakan lingkungan yang nyaman dan efisien. Bisa teman-teman garis bawahi kata lingkungan yang nyaman dan efisien. Maka dari itu, inti dari DBMS itu gimana caranya kita mengambil data dengan cara yang efisien dan sebaik mungkin. Oke, next teman-teman ada konsep dasar database. Setiap pemrograman itu pasti punya yang namanya konsep dasar, begitupun database. Database adalah suatu susunan kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan dikelola, disimpan secara integrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan. Next, sistem database. Sistem database adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan. Dari sini bisa digarisbawahi, sistem database adalah suatu sistem penyusunan dan pengelolaan record dengan menggunakan komputer. Next, jaringan komputer. Mungkin teman-teman yang lulusan dari SMK, sekolah menengah kejurusan, tidak asing mendengar jaringan komputer, atau bahkan di Indonesia pun ada jurusan yang berhubungan dengan jaringan komputer, yaitu teknik jaringan komputer atau TKJ.
Tujuannya itu ada research sharing, menghemat uang, medium komunikasi, akses informasi, dan intinya itu adalah mempermudah manusia dalam berkegiatan sehari-hari. Next, selain jaringan komputer, kita juga perlu mengetahui perencanaan jaringan komputer. Perangkat-perangkatnya aja tidak dipahami, ya kan? Kemudian cara kerja perangkat tersebut dan bagaimana teknik penggunaan yang tepat. Karena kalau tidak tepat itu tidak sedikit orang yang salah menggunakan dan akhirnya tidak terpakai dengan baik gitu, teman-teman. Next, teman-teman, ke e-commerce. Oke, sebelum kita lanjut, aku pengen tahu nih, apa yang teman. Oke, ada yang menjawab Shopee, Tokopedia, ada juga yang menjawab Gojek, dan sebagainya. Semuanya benar, teman-teman. E-commerce itu, kalau dibahasakan secara sederhana, itu warungnya elektronik. Jadi, di dalam e-commerce itu banyak sekali transaksi-transaksi, banyak sekali jenis transaksi, mulai dari penjualan, kemudian jasa, dan sebagainya. Oke teman-teman, mungkin ini adalah pembahasan yang sangat menarik untuk dibahas pada era sekarang. Kenapa? Karena teman-teman juga udah tidak asing lagi ya mendengar kata AI. Dan bahkan di era sekarang itu terciptalah satu robot yang bernama Sophia yang merupakan implementasi dari teknologi AI. Sedikit informasi, Sophia itu merupakan robot buatan orang berkebangsaan Amerika yang banyak mendapat penghargaan dari penghargaan-penghargaan yang berkelas dunia. Mengapa demikian? Karena si robot Sophia itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mulai dari pertanyaan yang sederhana sampai ke pertanyaan yang kompleks. Bahkan pertanyaan tentang politik pun bisa kejawab. Dan yang menjadi menarik robot Sophia itu dari tutur kata, mulai dari tutur kata berbicaranya seperti layaknya seorang bapak-bapak, ibu-ibu berkelulusan S3 dan bersekolah di universitas-universitas ratingnya bagus gitu, teman-teman. Enak kalau didengar. Boleh teman-teman bisa dilihat robot Sophia di search di YouTube atau di mana itu, dan lihatlah teman-teman, rasakan bagaimana dia cara mengobrolnya, kemudian cara menanggapi pertanyaan, dan ketika ada pertanyaan yang belum dia ketahui, jawabannya pun seperti layaknya seorang manusia. Maka dari itu udah udah apa eh, udah merupakan hal yang layak ketika robot Sophia dapat banyak penghargaan berkelas dunia. Oke, artificial intelligence merupakan kawasan penelitian aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan suatu hal yang dalam pandangan manusia adalah cerdas, kata Simon. Kemudian kata Rich and Knight, sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Dengan canggih dengan canggihnya teknologi AI memiliki konsep, teman-teman. Di sini ada konsep kecerdasan buatan atau AI. Ada Turing test, pemrosesan simbolik, kemudian inferensi atau penarikan kesimpulan, dan pencocokan pola atau pattern matching. Dan tujuan kecerdasan buatan itu membuat komputer lebih cerdas, mengerti tentang kecerdasan, dan membuat mesin lebih berguna dibandingkan mesin-mesin yang dulu diciptakan. Next, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu IP address. Teman-teman, kalau dibahasakan secara sederhana, kita masuk ke dalam satu website. Dan setiap website itu pasti punya IP address, teman-teman. Cara cara kita punya dapat IP address itu dengan cara menghosting, teman-teman. Di berbagai layanan, ada yang berbayar, ada yang juga yang gratis, dan sebagainya. Next, mungkin teman-teman udah tidak asing lagi ya mendengar kata email atau electronic mail. Email itu seperti halnya satu surat, cuman sekarang itu bisa dibungkus dalam
dalam ranah elektronik. Mengapa demikian? Dan faktanya, email sekarang banyak dipergunakan untuk banyak kalangan, mulai dari kalangan perusahaan seperti kalau ada satu karyawan yang diterima kerjanya bisa lewat email. Kemudian pengangkatan jabatan bisa lewat email dan sebagainya. Setelah mengetahui apa itu email dan apa fungsi email, bagaimana sih cara email itu disampaikan? Teman-teman bisa dibaca di sini yang saya tulis di sini. Setelah pesan dikirimkan ke provider, maka pesan itu akan berjalan melalui lusinan komputer sebelum sampai ke tujuan. Di setiap tempat pesan tersebut ditahan sebentar sementara komputer merakit sejumlah pesan untuk dikirim ke tempat berikutnya. Jadi teman-teman, di sini tuh ketika kita mengirim email tidak langsung tersampaikan kepada tujuan. Di situ tuh komputer mengecek dulu, ini di kemana gitu alamatnya, ini apa aja isinya, dan setelah dipastikan benar, maka email itu tersampaikan. Karena berkat penundaan saat lalu lintas di internet menjadi lebih efisien. Nah, beda halnya dengan penundaan sesaat ketika di perjalanan macet gitu. Itu membuat perjalanan kita terganggu. Beda dengan email. Berkat penundaan sesaat, email justru akan lebih berguna dan akan lebih tersampaikan secara tepat, teman-teman. Adapun arsitektur emailnya memberikan alamat yang unik, bukan pelayanan end-to-end, dan proses Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Mungkin penjelasan saya kurang lengkap, maka dari itu teman-teman bisa search dan mencari-cari sumber informasi di yang lain, teman-teman bisa searching ke Google dan lain-lain. Sebelum saya menutup penjelasan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Nur Alamsyah sebagai dosen saya yang mengajari banyak hal tentang saya, dan saya dapat pelajaran yang banyak yang tidak saya dapatkan di luar kelas gitu, Pak. Meskipun belum pernah ketemu dan tetap muka secara langsung, tapi saya harap suatu hari kita bisa tetap muka ya Pak. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak untuk orang tua saya yang selalu support saya, mulai dari saya hmm, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang kompleks gitu. Dan mereka mereka juga yang mendukung saya ketika saya berada di posisi sedang down, dan mereka juga menemani saya ketika saya lagi senang. Data lupa, saya juga pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk orang yang tidak saya tulis di sini, namanya Susi Haryati Hutasuhud, yang telah membantu saya dalam menyusun materi yang akan disampaikan. Oke, teman-teman, mungkin dari saya segitu saja. Mohon maaf untuk kesalahannya, karena kelebihannya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangannya datang dari saya. No ending without meeting, no closing without opening. Forgive me for everything because I'm just human being.